Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvana Tahara, mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Saya di sini ingin menjelaskan beberapa soal sebagai pemenuhan UAS dari mata kuliah Medan Elektromagnetik. Soal yang saya jelaskan ini terdiri dari 4 soal. Soal yang pertama adalah tentang hubungan antara potensial dan medan elektrik. Nomor 2 adalah tentang medan elektrik yang terdapat pada dua material dielektrik. Yang ketiga adalah intensitas medan listrik dan mencari densitas arus listrik dan densitas flux magnetik dengan menggunakan hukum Ampere dan Biot-Savart. Dan yang keempat adalah mencari tegangan induksi, tegangan electromagnetic field yang diciptakan oleh suatu lilitan yang terdapat medan magnet di dalamnya. Langsung saja kita mulai membahas keempat soal itu. Kita langsung ke nomor 1. Pada nomor 1 ini kan mencari hubungan antara V, E, dan D. V itu potensial, E itu medan elektrik, D itu densitas flux dari si muatan tersebut. Nah, di soal itu kita lihat diberikan muatan A sebesar 30 mikrokolom di titik A, bx kuadrat arah x plus 7y kuadrat arah ay plus z arah az, dan juga dikasih distribusi muatan garis sebesar 12x kuadrat mikrokolom per meter di titik x lebih besar daripada 0 dan x lebih kecil daripada 5. Nah, ditanya ada 3 di situ. Pertama itu ditanya potensial listrik pada titik P, X1, Y4, dan Z2. Cara nyarinya gimana? Pada dasarnya nyari V itu sama E itu hampir sama karena mereka berdua berkebalikan kan. Cuma perbedaannya adalah kalau kita nyari E itu kita membawa arah dari muatan itu, arah mereka kemana. Pada saat kita mencari V itu besaran skalar jadi hasilnya bulat, sedangkan E itu besaran vektor jadi hasilnya memiliki arah. Nah, langsung aja nih kita nyari potensial dari seluruh muatan pada titik 1, 4, 2. Nah, mencari V itu kan kita bisa dapat dari rumus minus integral E ds atau dl atau dv. Nah, pada muatan listrik kan kita pakainya dl tuh. Nah, diambil dari rumus ini, kita ambil penerapannya tanpa arah, jadilah jadi rumus ini untuk mencari V. Nah, untuk itu dengan menggunakan distribusi muatan garis. Sedangkan untuk menggunakan point charge atau muatan titik, itu kita menggunakan rumus ini yang diambil juga sama dari pengintegralan medan listrik atau si E. Jadi langsung kita masukin nih. Tapi kita kan belum dapat tuh rho sama R-nya. Rho sama R-nya dapat dari mana? Dari sini. Dengan cara mengurangi titik akhir dengan titik awal. Nah, distribusi lain itu kan kita hanya menggunakan garis X ya. Jadi Y sama Z nya itu 0, makanya kita kurangin 1 kurang 5 semuanya didapat 6, jadi rho nya 6. Begitu juga dengan R itu juga dikurangin titik akhir dikurangi dengan titik awal. Nah, pada titik X 1, 4, dan 2 kita masukkan ke titik di titik awal ini. B itu sama dengan 4, X sama dengan 1. Terus 7 dikali
yaitu 4 pangkat 2, 7 kali 16, itu 112, Z-nya 2. Jadi kita kurangi dari titik akhir itu 142 dikurangi dengan titik awal 4, 112 sama 2. Dapat 108,04. Langsung 108,04. Udah, habis ini kita langsung ikutin rumusnya. Mu 0 itu kan 10 pangkat min 9 per 36 pi. Nah, di sini juga karena muatannya masih berbentuk mikro, kita jadiin kolom dengan cara ditambah 10 min 6. Udah dapat semua nih. Langsung kita hitung. Minus 206.000 dikali 6 plus 270.000 dibagi 108,04 didapat hasilnya itu minus 384,14 kali 10 pangkat 3 volt. Voltnya udah kita dapat, sekarang kita ke yang B. Nah, B ini disuruh nyari electric flux density atau densitas flux listrik dari muatan tersebut pada titik 142. Cara nyari gimana? Pertama kita nyari E dulu. E itu sama kayak nyari V, cuma arahnya diikutin kan. Kita arahnya diikutin semua arah AX, AY, sama Z-nya, sehingga didapat minus 144,00064 ditambah 144,02312 ditambah 72 V per meter. Ini didapat electric field-nya. Nah, densitas arus itu sama aja kayak suatu medan listrik tanpa menggunakan mediumnya, tanpa memperhatikan medium. Jadi, medan listrik yang menggunakan medium tadi dikalikan dengan medium lagi, medium permitivitas ruang hampa, untuk menghilangkan mediumnya. Jadi dikali lagi dengan medan listriknya untuk mencari densitas, didapat 1,273 AX ditambah 1,274 AY ditambah 0,636 AZ nano kolom per meter kuadrat. Sekarang udah dapat V sama D-nya. Kita langsung ke yang C. Yang C itu kita mencari total usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan ke titik P. Jadi total usaha itu kan bisa didapat dari minus Q integral E ds. Atau kalau kita sudah menemukan V, langsung aja Q dikali sama V-nya. V-nya tadi kan minus 384 kali 10 pangkat 3. Sedangkan W-nya itu 30 kali 10 pangkat min 9 kolom atau 30 mikrokolom. Jadi W dikali Q, W sama dengan Q dikali V. Sehingga didapat W-nya minus 11,5242 milijoule. Ya, kita lanjutkan. Pada soal nomor 2 ini kita membahas tentang electric field pada suatu material di elektrik. Nah, di soal kan terlihat tuh ada 2 buah material dielektrik pada daerah 1 yang mempunyai rho lebih kecil dari 4 dan daerah 2 yang mempunyai rho lebih besar sama dengan dari 4 cm, yang memiliki masing-masing konstanta dielektrik 3,5 dan 1,5. Nah, di soal juga dikasih tahu kalau densitas flux dari material kedua itu sebesar ini. Sudah dikasih tahu di soal. Nah, setelah itu yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan ada 3, yaitu pertama mencari electric field dan densitas dari material pertama di titik M, rho sama dengan 4, psi sama dengan 45 derajat, dan Z sama dengan 2. Itu yang pertama. Yang kedua, ditanyakan polarisasi dari material kedua
di titik M yang sama dan ditanyakan densitas energi dari masing-masing dieelektrik. Kita langsung ke nomor yang A. Yang A itu kita mencari E1 dan D1. Mencarinya dari mana? Dari yang diketahui itu dari D2. Jadi D2 ini kita masukkan titik-titik yang sudah didapat pada M. Jadi langsung kita masukkan ke nilai-nilainya. Langsung kita masukkan ρ-nya sebesar 4, Z-nya sebesar 2, psi-nya sebesar 45 derajat. Dimasukkan semua dapat seperti ini. Jadi 4 kali 2 8, cos 45 itu setengah akar 2, jadi 8 bagi 2 4 akar 2. Yang ini juga sama 4 akar 2, yang ini 4 AZ. Nah, karena si ρ dari kedua soal ini overlap, masih ada yang sama, ρ-nya itu overlap di 4 cm di antara dua buah material tersebut, maka densitas flux dari kedua material tersebut di arah arrow itu sama. Jadi densitas flux dari D2 dan D1 itu sama-sama 4 akar 2. Sehingga yang kita cari tinggal densitas flux dari D1 pada arah apsi dan pada arah AZ. Jadi arrow-nya udah sama. Di antara D2 dan D1 itu arrow-nya udah sama-sama 4 akar 2. Lalu langsung masukkan untuk rumus mencari E1. Rumus mencari E1 itu kan rumus mencari E itu kan D1 per E0. Konstanta dielektrik dasar 0. Jadi langsung kita hitung D1 pada E1 itu D1 per epsilon 1, pada D2 itu pada E2 itu D2 per epsilon 2. Tinggal pindah ruas epsilon 1, jadi D1 sama dengan D2 dikali epsilon 1 per epsilon 2. Langsung kita masukkan angka-angkanya. Jadi pada D2 kan tadi sudah dibilang kita tinggal mencari di apsi dan AZ. Jadi kita masukin yang apsi sama AZ aja. 4 akar 2 sama 4. Terus untuk mencari nilai asli dari konstantanya ini, kita mengalihkan si konstanta tersebut dikali dengan epsilon 0. Jadi epsilon 3,5 kali epsilon 0 dibagi dengan 1,5 punyanya si E2 dikali dengan epsilon 0. Jadi epsilon 0 nya kan bisa dicoret. Kita kalikan 4 akar 2 kali 3,5, 4 kali 3,5 per 1,5. Jadi didapat di arah besi itu 13,2 apsi, 4 akar 2 kali 3,5. Di arah AZ itu 10,5 AZ dari 4 kali 3,5 per 1,5. Ketika udah dapat apsi sama AZ, tinggal tambahin si arrow yang di awal tadi. Jadi D1 nya didapat 4 akar 2 arrow plus 13,2 apsi ditambah 10,5 AZ. Nah, satuannya nanocoulomb per meter.
D1 udah didapat. Sekarang nyari S1. S1 dari rumus S1 tadi. D1 per epsilon 1. Jadi langsung aja. D1 per epsilon 1. D1-nya itu udah didapat. Epsilon 0 dikali sama konstantanya sendiri. Jadi epsilon konstantanya dikali epsilon 0-nya itu 10 pangkat min 9 per 36 pi. Itu sebuah konstanta. Jadi 10 min 9-nya bisa dicoret nih. Langsung deh kita bagi dari masing-masing arah itu ke bawahnya. Didapat akhirnya S1 sama dengan 182,7 aro plus 426,3 apsi plus 339,12 Az volt per meter. Jadi udah didapat. D1 sama S1-nya udah didapat, itu yang A. Sekarang kita lanjut ke yang B. Yang B itu polaritas dari si material dielektrik tersebut. Tetapi kita nyarinya cuma di titik M saja, di M 4,45 derajat, 2. Jadi kita nggak nyari keseluruhan material tersebut. Kita nyari hanya khusus di material kedua, yaitu P2. Nah, rumusnya P2 itu gimana? Epsilon 0, epsilon dasarnya dikali dengan XE2. XE itu adalah suseptibilitas elektrik. Jadi suseptibilitas elektrik itu adalah seberapa sensitif si material dielektrik tersebut terhadap electric fieldnya. Jadi ketika si material dielektrik tersebut memiliki medan magnet, medan listrik, sensitivitasnya itu seberapa besar, seperti itu. Jadi rumusnya dari polaritasnya itu adalah epsilon 0 atau permitivitas ruang hampa dikalikan dengan suseptibilitas atau sensitivitas dari material dielektrik tersebut dikalikan dengan electric field dielektrik tersebut. Jadi dapat P2 sama dengan epsilon 0. Nah, sensitivitas ini didapat dari permitivitas dielektrik kedua dikurang 1. Jadi dielektrik kedua kan 1,5 dikurang 1 sama dengan 0,5. Jadi didapat 0,5. E2-nya karena kita nggak menghitung E2 dari sini, kita gunakan rumus E2, yaitu electric density flux per permitivitas dielektrik kedua. Jadi langsung nih, kan di si permitivitas dielektrik kedua itu sama aja kayak konstantanya dikalikan dengan permitivitas ruang hampa. Jadi epsilon 0 ini permitivitas ruang hampanya bisa dicoret. 0,5 dikalikan dengan density fluxnya ke masing-masing arahnya dibagi dengan 1,5. Jadi didapat 1,88 aro plus 1,88 apsi plus 1,33 Az. Yang C itu kita mencari densitas energi di masing-masing material dielektrik tersebut. Rumusnya adalah setengah dikali densitasnya dot electric fieldnya. Jadi kita kan udah dapet tuh, D1 udah dapet, E1 udah dapet, tinggal dikali
masing-masing arah arrow, absi sama AZ kita kalikan, terus karena ini dot semuanya ditambah dan dibagi sama 2, jadi didapat densitas energinya untuk material pertama itu 4930,71 nanojoule per meter kuadrat. Di material kedua itu sedikit lebih rumit karena kita belum dapat E2 nya kan, tapi karena rumus E2 itu adalah D2 per permitivitas 2 dikali permitivitas ruang hampanya, jadi langsung aja D2 dot D2 jadinya D2 kuadrat per epsilon 2 kali epsilon 0. Seperti biasa karena dot semuanya ditambahin, seluruh arahnya ditambahin, dikalikan dibagi 1,5 per 36 pi, jadi sehingga didapat 3014,4 nanojoule per meter kuadrat. Lanjut kita ke nomor 3. Nomor 3 itu diberikan intensitas medan magnet yaitu H sebesar ini. Terdapat 3 yang ditanya, yaitu densitas arus J pada titik 1, 4, 2, terus arus yang melewati titik X sama dengan 1, 0 lebih kecil dari Y, dan Z lebih kecil daripada 2, sama yang ketiga itu ditanya densitas flux magnetiknya di titik 1,4,2. Nah, pertama kita nyari densitas arusnya dulu. Densitas arus itu J ini didapat dengan menggunakan hukum Ampere. Jadi hukum Ampere itu menyatakan kalau jumlah H atau intensitas medan magnet pada suatu jalur atau ruang yang tertutup itu sama dengan jumlah arus yang berada pada jalur tersebut. Jadi pada si densitas arus ini kita itu mencari del atau penurunan dari J di cross dengan vektor H ini. Jadi untuk cross product kan ada rumusnya sendiri ya, cross product. Jadi di atas ini itu si delnya, di bawah itu adalah si vektor H-nya. Jadi untuk mencari Jx kita itu nyari del Y dengan Hz dikurang del Z dengan Hy. Jy itu del Z dengan Hx dikurang del X dengan Hz. Jz itu juga sama del X dikali Hy dan dikurang del Y dikali Hx. Jadi udah didapat nih cross productnya. Cross product Y itu jadi 8x kuadrat plus Y
kuadrat X dalam arah AX, terus Y X kuadrat plus Y kuadrat min 8XY kuadrat dalam arah AY, dan min Y kuadrat Z min Z 3Y kuadrat plus X kuadrat dalam arah AZ. Tinggal dimasukin titik-titiknya. X sama dengan 1, Y sama dengan 4, Z sama dengan 2, didapat densitas arusnya sama dengan 24 arah X min 60 arah AY min 130 arah AZ ampere per meter kuadrat. Didapat densitas arus. Nah, densitas arus ini yang digunakan untuk mencari arus yang melewati titik ini. Arusnya gampang karena arus itu suatu densitas arus yang terdapat pada suatu bidang. Jadi tinggal dikali aja densitas arus terhadap bidangnya. Lalu diintegral. Karena di sini kan ada 3 dx, dy sama dz, maka diintegral 3 kali. Sisanya seperti integral biasa. Nah, ini kenapa yang dipakai cuma di arah AX? Karena arah AX hanya arah AX yang punya nilai tetap. Yang lainnya punya nilai beda atau bisa berubah-ubah. Sisanya integral biasa, tinggal pertama diintegral terhadap X, didapat X-nya hilang, diintegral terhadap Y, lalu diintegral terhadap Z, didapat jumlah arus yang melewati X min 1, 0 lebih kecil dari Y dan Z lebih kecil dari 2 itu sebesar 53,333 ampere. Dan B. Terakhir yang C itu mencari densitas flux magnetiknya. Nah, densitas flux magnetik itu kita bisa pakai hukum Biot-Savart dengan mengalihkan si intensitas medan magnetnya dengan permeabilitas dari ruang hampa. Jadi permeabilitas ruang hampanya itu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7, dan ininya vektor H-nya ini sama kayak yang di soal. Udah tinggal dikali doang. Didapat densitas flux magnetiknya sama dengan 170,81 kali arah AX plus 40,19 arah AY plus 80,38 arah AZ mikrohenry per meter kuadrat. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 itu soalnya pada sebuah circular loop dengan jari-jari 20 A kuadrat B plus C, AB dan C ini kita ganti dengan 1, 4, dan 2 sehingga jari-jarinya itu sebesar 120 cm atau 1,2 meter. Sebuah loop sirkular dengan jari-jari tersebut berada pada bidang Z sama dengan 0 dalam sebuah medan magnet B sebesar 10 cos 377 T dalam arah AZ mili-Weber per meter kuadrat. Yang ditanya adalah tegangan induksi dari lilitan tersebut, dari loop tersebut. Nah, kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan
hukum Faraday. Hukum Faraday itu kan menyatakan bahwa suatu tegangan yang diinduksi dari electromagnetic field itu tercipta karena perubahan kuat medan magnetnya terhadap waktu di bidang tersebut. Jadi perubahan kuat magnet dari bidang tersebut, dari loop tersebut terhadap waktu, itulah yang menyebabkan terjadinya beda potensial dalam lilitan tersebut. Jadi yang tinggal kita cari adalah kuat medannya per waktu, lalu diintegral dengan luas bidangnya. Nah, luas bidangnya karena kita berada di Z sama dengan 0, berarti kita di arah Z dengan luas bidang rho, d rho, dan d psi. Jadi udah dapat nih, dB per dt nya udah dapat, ds nya udah dapat. Langsung aja kita masukin ke rumus. Rumusnya tadi minus integral dB per dt dikali ds sama dengan, ini integral 2 kali karena kita ke suatu area atau surface, jadi kita integralnya 2 kali terhadap d rho dan terhadap d psi. Langsung kita integralin, karena ini semua konstanta jadi bisa langsung masuk ke depan. Min ketemu min jadi plus. Nah, di bidang pertama, di integral pertama kita menggunakan rho dari 0 sampai 1,2 karena pada suatu lilitan tersebut kan bulat pada suatu lilitan. Nah, dari sini ke sini itu disebut jari-jari, atau dalam sini itu rho. Jadi rho-nya itu dari 0 sampai 1,2, yaitu sebesar si lingkaran atau lilitan ini. Nah, integral 2 ini kita kerjakan dari sini. Jadi mengerjakannya ya kayak integral biasa ya. Rho-nya diintegralkan jadi rho kuadrat per 2, batasnya masuk 1,2 kuadrat jadi 1,44 per 2. Terus diintegral lagi terhadap psi. Psi-nya nggak ada tapi jadi nambah psi di sini 1,44 psi per 2. Batasnya masuk 2 pi. 2-nya dicoret. Jadi tinggal 1,44 kali pi sama dengan 4,5216. Langsung 4,5216 dikali sama si dB per dt tadi, didapat V induksinya, V electromagnetic field-nya sama dengan 17,0464 sin 377 T volt.